Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Salsabila, 119134045. Jadi pada simulasi SCADA ini, kelompok saya itu menggunakan software InTouch Wonderware, dan di situ dia ada beberapa package. Dia ada InTouch untuk viewer juga, ada untuk sistem manajemen konsol apabila itu dikoneksikan dengan perangkat PLC-nya secara langsung. Nah, karena di sini tidak menggunakan perangkat PLC, jadi kita sifatnya hanya melakukan simulasi. Nah, di sini kalau kita mau ngambil komponennya tuh di sini, di wizard. Nah, kebanyakan kami mengambil di simbol factory. Nah, yang ini. Di sini dia banyak sekali pilihannya. Bahkan untuk network listrik itu juga ada di sini. Ada valve juga, ada pipa dan segala macamnya. Oke. Nah, ini layer yang dibuat itu banyak sekali karena untuk mencoba. Nah, setelah di set sedemikian rupa seperti ini kan banyak ya, pipa, ada valve, ada pompa, ada tangki dan segala macamnya. Nah, itu kita harus mendeklarasikan atau mendefinisikan si variabel atau tag yang kita gunakan. Misal kita mau mengatur simulasi dari si tangki mixer ini, maka kita bisa buat dia menggunakan slider yang ini. Nah, itu kita harus definisikan dulu. Di sini misal tag name-nya atau variabelnya itu adalah level pipa. Dan minimumnya 0, maksimumnya 100. Nah, maka di dalam tangkinya itu tadi, komponen tangki ini, di animation-nya, nah, ini kan secara vertikal artinya dia nanti filling-nya, persen filling-nya itu dia akan secara naik turun begitu, bukan ke kanan dari ke kiri. Nah, ini, oh, sorry, ini dia level 10. Level 10 itu berarti yang di sebelah sini. Level 10 tuh yang di sini. Oke, level 10. Jadi harus diperhatikan juga variabelnya yang mana, kemudian tangkinya yang mana. Kalau tidak demikian, dia tidak akan bisa disimulasikan gitu. Nah, kemudian kalau kita SCADA itu kan berfungsi untuk monitoring juga ya. Monitoring kemudian menampilkan datanya seperti apa. Nah, karena itu kita gunakan trend. Trend real time itu maksudnya grafik secara real time yang ini, kemudian kita pasangkan. Nah, caranya juga sama, kita deklarasikan variabel atau tag name mana yang mau kita monitoring, yang mau kita lakukan controlling dan monitoring. Setelah itu di off. Kita cek lagi, takutnya saya tadi ada tertekan komponen lain. Oke, kemudian kita runtime. Nah, ini ketika sistem dalam keadaan ini semua ya, dalam keadaan on semua. Ini masih manual gitu, karena kita kan juga tidak terkoneksi di perangkatnya secara langsung gitu, jadi memang harus ini. Atau mungkin saya tutup aja deh biar nggak harus mengaturnya lagi gitu. Ini Windows di Tugas 3. Oke, coba kita runtime. Oke, ini karena trial version, jadi kita hanya punya 120 menit. Kalau misalnya no trial, ya kita harus membeli softwarenya. Sebetulnya ada yang dia CX Supervisory, cuma itu berbayar. Oh, ini sampai not responding, sebentar. Kita close saja. Oke, coba kita buka ulang. Karena memang seperti itu seringnya, karena perangkat juga kurang memadai. Nah, ini kalau tampilan awal kita baru membuka softwarenya. Ini demo version. Sebentar.
Baik, setelah software tadi dibuka dan di run ulang di runtime, jadi ini saya pindah dulu kameranya. Nah, ini kan dia ada tangki pencampuran gitu. Jadi ketika ada susu masuk, kalau di sini, nih dia akan memenuhi tangki. Jadi kan kalau mixer itu kan ada susu, ada gula, ada coklat gitu. Kalau misalnya kita mau susu coklat. Nah, kemudian ini full dan grafik hijau kan tadi dia merepresentasikan dari level untuk tangki mixer. Nah, kemudian kita bisa aktifkan ininya. Nah, kita bisa aktifkan di mixernya di sini, diaktifkan. Nah, maka dia akan aktif melakukan mixing. Kemudian setelah itu valve-nya kita aktifkan, valve 1, kemudian pump 1 juga kita aktifkan di sini. Setelah aktif, setelah proses mixer itu selesai, maka susu tadi yang telah tercampur itu akan memasuki valve 1, kemudian diteruskan ke pump 1. Nah, ini dia akan memasuki tangki homogenisasi. Nah, untuk monitoringnya, water level dari tangki homogenisasi itu direpresentasikan dengan grafik yang berwarna merah. Karena di sini belum terisi, maka dia masih bernilai 0. Kemudian kalau misal kita penuhkan, nah, dia ini akan mencapai nilai maksimum, sama seperti yang hijau tadi. Kalau misalnya kita naik turunkan, nah ini dia juga akan membentuk osilasi gitu, berosilasi karena kan dia naik turun nilainya tinggi rendah begitu. Nah, setelah proses homogenisasi selesai, pump 2-nya kita aktifkan, kemudian valve 2-nya juga kita aktifkan agar si cairan itu bisa melewati area tersebut gitu. Nah, ini diteruskan cairannya ke pump 2, kemudian diteruskan lagi ke valve 2 untuk mencapai pemanasan. Di sini saya pindah dulu gambarnya. Nah, kompornya itu apinya kita nyalakan di sini. Nah, dia akan berkedip. Di sini akan terjadi proses pemanasan dengan suhu sekian derajat Celcius untuk proses pasteurisasi kan kalau suhu itu ada proses tersebut. Setelah itu selesai, maka akan mati apinya. Kemudian dia akan mengalir ke tangki pendinginan. Nah, di tangki pendinginan ini dia akan bekerja di sini, ini berkedap-kedip. Setelah terjadi proses pendinginan, dia akan masuk ke dalam botol gitu. Ke dalam botol di sini akan ke dalam botol. Setelah itu botolnya keluar yang sudah berisi susu. Nah, kemudian kita ke sini ke penutupan. Jadi setelah dimasukin ke botol, botolnya itu akan bergerak, terus akan terjadi proses penutupan tutup botol di sini. Kemudian akan diteruskan untuk pengemasan ke dalam box. Nah, ini setelah dikemas ke dalam box kan dia akan diantar ya, pengantaran, maka mobilnya akan diaktifkan. Nah, kira-kira prosesnya seperti itu. Nah, ini seperti tadi yang kalau misalnya kita mau monitoring water levelnya. Nah, di sini kalau misalnya kita beri dia nilai setengah, nih, maka yang hijau dia akan turun menjadi setengah lebih dikit gitu. Ini berapa? Ya, setengah lebih dikit lah di sini. Nah, karena ini kan dia tervisualkan secara real time gitu, dia akan bergerak terus. Sama halnya seperti yang merah tadi, kalau misalnya kita buat naik turun juga, ya dia akan merepresentasikan nilai yang sama seperti itu. Ini sama kalau kita mau bikin blinkingnya. Kalau misalnya kita mau mengkoneksikan ke perangkat PLC-nya, itu kita butuh bantuan sistem manajemen konsol. Jadi ketika kita menginstal dari Wonderware itu, kita akan terinstall secara otomatis sistem manajemen konsol. Nah, tapi ini kita harus menginstal tambahan yang bagian DA servernya itu, karena kan kita mau menghubungkan ke perangkat, kita harus ke sininya begitu. Cukup sekian video dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.